Baik, ya kita akan membahas tentang tenang di dalam tekanan yang diambil dari teks Matius 27 ayat yang ke 11 ya Bu ya, 11 sampai 20 ya. Sampai dua puluh Itu enam Pak. 25. 26. Oh, 26. Ya, itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan saat ini kami ingin belajar bersama-sama tentang firman-Mu di sore ini. Kami ingin belajar bagaimana kami bertahan ataupun bersikap ketika berada dalam situasi tertekan. Pimpin kami semua ya Tuhan, terutama hamba-Mu, Ibu Pendeta Ripka Mayasari Tarigan yang akan memandu kami semua di dalam pembelajaran sore ini. Ini semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Pendeta Ripka. Ya, terima kasih Pak Petra. Shalom, selamat sore baik bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dengan kami di sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih buat Pak Petra dan tim yang kembali mempercayakan saya untuk bisa berbagi bersama-sama. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Petra tadi di awal bahwa eh, teks kita yang kita ambil pada hari ini itu eh, berkaitan dengan eh, minggu-minggu Pasion ya, yang dimana kita akan memasuki masa-masa Paskah. Kita belajar tentang Yesus yang tenang meskipun begitu banyak tekanan di dalam kehidupannya. Tentu kita semua juga yang hadir di tempat ini pastinya memiliki banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, termasuk juga yang membawa sesi ini sebenarnya sedang dalam banyak ketertekanan karena banyak kesibukan pelayanan dan sebagainya, tapi bersyukur buat kasih Tuhan kita bisa kembali bersama. Eh, yang menjadi eh, teks kita itu diambil dari kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Eh, Kami eh, mencoba menggali teks ini bersama dengan teman-teman gitu. Sedikit berbeda ketika biasanya kami sebagai fasilitator BGA dari Scripture Union Indonesia sering sekali menggali teks itu bersama-sama dengan jemaat atau dalam pelatihan-pelatihan, tapi khusus untuk teks ini kami mencoba untuk ber-BGA dengan suami saya sendiri gitu, didampingi oleh teman saya dan juga Pendeta Ibu Oktoria. Jadi ini adalah hasil BGA dari eh, saya dan keluarga saya, artinya ini adalah BGA Pasutri yang juga kami akhirnya validasi kembali dengan saya ber-BGA bersama dengan teman pendeta yang lain gitu, beberapa pendeta gitu. Jadi ini hasil dari BGA yang kami lakukan. Nah, Matius 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26, saya baca firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Tetapi telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya. Itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana,
Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, seperti biasanya Bapak Ibu, di dalam BGA itu kita ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah apa yang kubaca. Di sini kita menemukan tokoh dari ayat yang kita baca. Tokoh siapa sajakah yang ada di dalam teks Alkitab Matius 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Nah, dari hasil BGA kami ada tokoh Yesus. Pertama, ada Yesus. Yesus berdiri di hadapan gubernur. Kemudian Yesus menjawab gubernur, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Itu ada di ayat 11. Kemudian Yesus tidak menjawab sepatah kata pun tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua. Itu ada di ayat 12. Kemudian Yesus tidak menjawab suatu kata pun perkataan gubernur di ayat yang ke-14. Dan Yesus dicambuk, lalu diserahkan Pilatus untuk disalibkan. Ini eh, yang kita baca dari Yesus, tokoh Yesus. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah gubernur atau Pilatus. Apa yang kita baca di sana? Eh, Pilatus atau gubernur bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Itu ada di ayat 11. Kemudian Pilatus atau gubernur juga berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Di ayat 13. Kemudian sangat heran karena Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Itu di ayat 14. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Berkata kepada orang banyak, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 17. Kemudian sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki di ayat 18. Sedang duduk di kursi pengadilan mendapat kiriman pesan dari istrinya di ayat 19. Berkata kepada orang banyak, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan?" Di ayat 21. Berkata kepada orang banyak, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Itu ada di ayat 22. Dan berkata kepada orang banyak, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Ini tokoh yang kita dapat dari tokoh gubernur atau Pilatus. Kemudian ada tokoh imam-imam kepala dan tua-tua. Apa yang kita bisa identifikasi dari sana? Imam-imam kepala dan tua-tua mengajukan tuduhan kepada Yesus. Itu ada di ayat 12. Kemudian menyerahkan Yesus karena dengki. Itu ada di ayat 18. Menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Itu ada di ayat yang ke-20. Kemudian tokoh yang keempat itu adalah orang banyak.
Orang banyak sudah berkumpul di sana ayat 17, dihasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati, ada di ayat ke-20. Kemudian ditanya oleh Pilatus siapa yang hendak dibebaskan, itu di ayat 21. Kemudian orang banyak berkata Barabas, orang banyak berseru ia harus disalibkan. Kemudian orang banyak juga semakin keras berteriak ia harus disalibkan. Orang banyak menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Inilah dia tokoh yang bisa kita identifikasi dari Matius 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Nah, dalam BGA, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengidentifikasi tokoh, tentu kita akan oh ya, satu lagi, maaf. Ini adalah istrinya Pilatus ya, ada istri Pilatus juga. Eh, Istri Pilatus ini dia hanya satu, ada di ayat 19. Mengirim pesan kepada Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ya, setelah kita mengidentifikasi tokoh-tokoh tersebut, tentu kita akan melihat interaksi dari para tokoh ini. Ada Yesus, ada para imam, ada Pilatus, dan ada orang banyak. Ya, jadi ini interaksinya. Ya, ada interaksi dari eh, Yesus berinteraksi dengan gubernur atau Pilatus. Kemudian eh, gubernur ini berinteraksi juga dengan Yesus, berinteraksi juga dengan orang banyak. Kemudian para imam dia berinteraksi dengan Yesus yaitu memberi tuduhan. Para imam juga berinteraksi dengan orang banyak dalam bentuk menghasut, orang banyak. Kemudian istri Pilatus dia hanya berinteraksi dengan Pilatus atau dengan gubernur. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada tanda panah yang menuju kepada Yesus itu ada 3 tanda panahnya. Kemudian yang menuju kepada gubernur atau Pilatus itu juga ada 3. Jadi dari interaksi ini saya menemukan dengan teman-teman yang ber-BGA bersama, ternyata yang bisa kita lihat ini tokoh sentralnya ini bisa dari Yesus dan juga bisa dari Pilatus gitu. Itu yang kami temukan. Sehingga dalam penggaliannya, setelah kita melihat interaksi tokoh, iya, tentu di tahap yang kedua itu adalah apa pesan Allah kepadaku dari tokoh yang kita baca. Tentu kita akan melihat apakah sebenarnya pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, kepada si pembaca juga dalam bentuk P3JT. Apakah itu pelajaran? Apakah itu perintah? Apakah itu peringatan? Apakah itu janji Tuhan atau juga teladan gitu. Jadi dari tokoh-tokoh yang sudah dibaca tadi, ternyata ada pesan Tuhan yang mau dia sampaikan bagi kita semuanya yang didapat dari proses ber-BGA. Ya, pelajaran adalah sesuatu yang baru, perintah adalah apa yang harus kita lakukan dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Kemudian peringatan adalah sebuah teguran. Mungkin kita diingatkan akan sesuatu hal yang kita lalai dalam melakukan firman Tuhan dan sebagainya. Kemudian ada janji, sesuatu yang kita dapatkan kekuatan dari Tuhan dan tentunya teladan, contoh untuk kita ikuti. Nah, ini ada beberapa pelajaran yang kami dapatkan dari ber-BGA melalui teks ini. Yang pertama, ternyata Yesus dan Pilatus itu sama-sama menghadapi tekanan. Yesus tahu dan memutuskan sendiri kapan harus menjawab dan kapan harus diam. Sementara Pilatus mendengar dan menyerahkan pilihan kepada orang lain atau suara terbanyak. Jadi
ya pelajaran yang didapatkan adalah pada waktu itu bukan hanya Yesus, tapi Pilatus juga sebenarnya menghadapi tekanan. Tapi bedanya Yesus tahu dan memutuskan sendiri kapan dia mau menjawab, kapan dia diam, tapi Pilatus tentunya pilihannya itu diserahkan kepada orang banyak. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita dapat adalah terkadang suara kebenaran itu terpendam dalam riuhnya keramaian gitu. Jadi ini dari Pilatus ya yang sebenarnya tahu mana yang benar gitu, tapi ya terpendam karena riuhnya suara teriakan. Orang yang tahu apa yang benar namun tidak berani mengambil keputusan tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi pelajaran juga nih bahwa terkadang ketika kita tidak bisa mengambil keputusan padahal kita tahu itu benar, itu juga membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Terkadang dalam mengambil keputusan kita berada di persimpangan antara hati nurani dan pandangan orang gitu. Jadi pelajaran juga bahwa ketertekanan yang kita hadapi dalam kehidupan terkadang itu adalah bagaimana kita menyinkronkan antara hati nurani kita, suara hati kita dengan apa nih nanti pandangan orang gitu. Kemudian tidak semua itu harus dijelaskan dengan kata-kata. Tidak perlu membenarkan diri di hadapan orang yang tidak berpihak kepada kita, karena apapun yang kita katakan, mereka tetap tidak akan percaya. Jadi ini pelajaran yang didapat dari Yesus ya, yang ketika ditanya, dia tidak menjawab sepatah kata pun. Terkadang memang, ya kalaupun kita membenarkan diri, orang-orang udah nggak percaya, ya nggak akan didengarkan juga gitu. Eh, dan terkadang dalam diam itu ada jawaban. Ini pelajarannya. Dan yang terakhir, perkataan yang benar mungkin tidak didengarkan. Bagian kita hanyalah tetap memperkatakan yang benar. Jika tetap tidak didengarkan, itu bukan lagi urusan kita. Jadi ini kemarin menarik pelajaran yang didapat ini dari yang pertama itu dari Pilatus ya. Dia kan sudah menjelaskan nih sama orang banyak bahwa sebenarnya dia tidak menemukan kesalahan dalam Yesus gitu. Jadi dia sudah bilang tapi nggak didengar gitu. Jadi ya sudahlah yang penting sudah bilang gitu. Yang kedua juga dari istri Pilatus juga sebenarnya pelajaran ini didapat kemarin dari peserta BGA-nya gitu bahwa eh, ya dia yang bilang aja gitu soal dilakukan atau tidak yang penting kita perkatakan. Nah, peringatan atau larangan yang didapat adalah yang pertama jangan mengambil keputusan dalam kebimbangan karena pasti itu nggak akan mungkin tepat ya kalau kita mengambil keputusan itu ketika kita sendiri bimbang, ketika kita sendiri bingung gitu. Yang kedua, tidak usah bersikeras dengan orang yang menganggap dirinya benar gitu. Jadi ya nggak usahlah bersikeras kalau memang dianggap benar gitu. Dan jangan juga memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Ini yang dapat peringatan. Kemudian dijanji eh, tidak perlu membela diri karena kebenaran akan terungkap sendiri gitu. Ini sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ditanya, tidakkah kamu mendengar banyak yang menuduh kamu gitu, tapi dia tidak membela dirinya, tapi Pilatus tahu kok dia benar gitu. Yang kedua, sekacau apapun situasi yang ada di luar sana, jika kita tahu Tuhan ada bersama kita, maka ketenangan itu akan timbul dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi ini janji Tuhan juga bahwa kalaupun di luar itu kacau, tapi kalau Tuhan itu ada sama kita, ketenangan itu datangnya dari dalam gitu. Mungkin ini juga yang ditemukan dalam diri Yesus ya, ketika orang lain berteriak, salibkan dia, tapi ya dia tidak menunjukkan respon sebenarnya kalau dalam teks ini. Yang ketiga, konsisten dalam pilihan yang tepat akan mendatangkan ketenangan. Nah, ini janji eh, Tuhan juga yang didapat oleh peserta. Kemudian teladan, meneladani Yesus yang memilih diam ketika tahu pembelaannya tidak akan didengarkan gitu. Jadi Yesus yang diam itu juga sebenarnya menjadi teladan ketika pembelaan tidak didengarkan. Kemudian yang kedua, meneladani Yesus yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tidak berkata-kata gitu. Jadi berbicara ini juga tahu nih harus waktunya kapan. Kemudian yang ketiga, meneladani Pilatus yang berusaha menyuarakan kebenaran meskipun tidak didengarkan. Yang keempat, meneladani Pilatus yang bisa membaca keadaan dan mengambil pilihan. Jadi ketika Pilatus melihat bahwa apa yang dia sampaikan ternyata justru akan menimbulkan kekacauan, ya sudah dia cuci tangan lah gitu. Dia cuci tangan
ya ditanggungkanlah darah ini atas kalian, gitu kira-kira. Nah, jadi ini beberapa yang didapat dalam ber-BGA pada waktu itu. Beberapa refleksi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Eh, yang pertama, setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Dalam menghadapi tekanan, kita bisa gundah, namun kita juga bisa tenang gitu. Ya, ada yang gundah, tapi pasti ada juga nih yang tenang. Dalam Matius 27 ayat 11 sampai 26, kita dapat melihat ada dua tokoh sentral yang sedang menghadapi tekanan. Yang pertama Yesus dan yang kedua Pilatus. Dari kedua tokoh ini kita akan belajar bagaimana sebaiknya sikap kita ketika ada tekanan yang sedang melanda. Kalau kita lihat tekanan yang dihadapi Yesus, ini kami baca dari teks sebelumnya, dimulai dari apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, muridnya. Yudas Iskariot menjualnya dan Petrus menyangkalnya. Jadi sebelum pengadilan itu sendiri sebenarnya kalau secara manusia tekanan yang dialami Yesus itu ya itu gitu. Ketika murid-muridnya sendiri, orang-orang dekatnya dia itu yang menjual, yang menyangkal dia. Yang kedua dilanjutkan dengan pengadilan di hadapan Pilatus, tuduhan imam-imam kepala dan tua-tua serta teriakan orang banyak yang menginginkan kematiannya gitu. Jadi kan diperhadapkan dengan satu situasi di mana dia diadili, kemudian banyak yang menuduh dia, tuduhan-tuduhan sama dia, kemudian orang-orang yang berteriak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya seperti ya kalau saya membayangkan dia sudah terhimpit nih sebenarnya gitu, posisinya sangat terhimpit. Nah, kemudian tekanannya tentu dengan bentuk fisik ya, diakhiri dengan cambukan dan penyalipan, itu ada dalam teks. Namun dalam semua itu Yesus tidak melakukan pembelaan atau perlawanan, namun diam dalam ketenangan. Pertanyaannya, mengapa bisa? Gitu, mengapa bisa? Kalau kita baca di teks sebelumnya, ternyata kan, dan itu memang kita sudah tahu bersama ya, Yesus kan sudah tahu apa yang akan dia alami gitu. Dia sudah tahu kok. Artinya dia sudah kasih tahu sama murid-muridnya. Dia sudah beritakan sama murid-muridnya bahwa dia akan mengalami itu semua. Kemudian yang kedua, dia tahu tujuan dari apa yang dia alami dan dia sudah mempersiapkan murid serta dirinya sebelum semua tekanan itu menghampiri gitu. Jadi eh, ya dia tahu tujuannya bahwa dia memang harus melewati itu dan apa yang akan terjadi selanjutnya Yesus sudah tahu gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari Pilatus, apa nih tekanan yang dihadapi Pilatus? Jika kita membayangkan apa yang dirasakan Pilatus sebagai gubernur atau wali negeri, kalau TB1 itu diterjemahkan wali negeri, di TB2 itu dipakai kata gubernur ya. Tentu semua sesuatu itu tidak gampang untuk dilewati oleh Pilatus. Tuntutan, pekerjaan, dan perasaan yang membuat hidupnya dalam ketertekanan gitu. Jadi antara pekerjaan dan perasaannya tentu itu pasti banyak yang dia rasakan. Nah, jadi yang kami temukan di sini dilema. Pilatus ini banyak menghadapi dilema. Yang pertama, Pilatus menghadapi dilema antara menjalankan aturan atau dan kebiasaan atau menegakkan kebenaran. Jadi kan di teks tadi ada bahwa sudah menjadi kebiasaan nih bahwa memang harus ada satu orang yang dibebaskan gitu. Tapi eh, dia tahu kalau yang dia harus bebaskan itu sebenarnya Yesus. Tapi eh, orang lain memilihnya tidak gitu. Nah, jadi yang kedua Pilatus menghadapi dilema antara kebenaran yang dia ketahui dan kepentingan pribadi yang orang lain ingini. Kan Pilatus tahu sendiri kalau eh, imam-imam itu dan tua-tua itu menuduh Yesus karena dengki. Dia tahu gitu, dia tahu Yesus tidak bersalah, dia tahu orang-orang itu dengki, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa gitu. Jadi itu menjadi dilema sama Pilatus. Yang ketiga, Pilatus menghadapi dilema antara mendengarkan nasihat istri atau apa yang orang banyak ingini gitu. Jadi kan ditambah lagi dilemanya dia ketika si istri bilang ini orang benar, jangan ikut campur. Dia sudah datang dalam mimpiku nih tadi malam gitu. Jadi kadang-kadang kan dalam hidup kita juga dilema ini sering ya kita alami ya. Orang-orang terdekat kita bilang apa,
Mungkin anak kita ingin kita bersama dengan dia, tapi pekerjaan kita atau orang-orang di sekitar kita juga membutuhkan kita gitu. Jadi saya justru membayangkan dilema yang dialami Pilatus ini yang banyak juga kita alami, gitu. Kemudian eh, yang keempat, Pilatus menghadapi dilema antara membebaskan Yesus yang dia tahu benar, tidak bersalah, eh, atau Barabas yang sudah terbukti bersalah gitu. Jadi ini udah nyata-nyata si eh, Yesusnya nggak salah, si Barabasnya yang salah, tapi dia harus bebaskan gitu. Jadi bayangkan aja kalau kita disuruh memilih, padahal kita udah benar-benar tahu nih yang mana pilihan yang paling tepat, tapi kita nggak bisa pilih gitu. Jadi itu pun kayaknya satu ke apa ya, tekanan nih dalam pikiran kita, pasti ini tekanan goncang banget nih pasti pikiran kita. Dalam ketertekanan yang dialaminya, pastilah Pilatus tidak bisa tenang karena dia belum menemukan tapi masih mencari jawaban. Dia berusaha mencari jawaban dari Tuhan, namun dia tidak mendapatkan sehingga dia keheranan. Jadi saya pakai kata Tuhan karena dia tanya nih sama Yesus kan gitu. Tapi Yesus itu diam gitu. Jadi kadang-kadang juga kalau kita pikir ada waktu juga nih seperti Pilatus gitu. Kita lagi tertekan, kita lagi dilema, kita lagi bingung, kita doa, tapi kok kayaknya jawabnya nggak tahu ya apa gitu. Kok lalap apa ya? Kok terus aja nggak ngerti nih maksud Tuhan ini apa gitu. Jadi heran. Jadi kata heran itu muncul di sana. Bingung ya. Dia berusaha mencari jawaban dari banyak orang yang sedang diliputi ambisi dan kepentingan pribadi sehingga berujung pada kekacauan. Nah, jadi ini juga nih salah satu yang kalau kita lihat eh, bagaimana Pilatus di dalam kebimbangan, ketertekanan mungkin eh, dia tanya lagi terus sama orang-orang yang ada gitu. Siapa nih yang kamu mau? Gitu. Apa yang harus kulakukan? Ternyata kalau kita eh, semakin pertanyakan nih sama orang-orang yang sedang diliputi ambisi atau orang-orang yang punya kepentingan gitu, atau bertanya pada orang yang salah, mungkin itu tepatnya, ujung-ujungnya nih kita makin tertekan gitu, nggak bisa tenang, justru makin kacau gitu. Nah, yang ketiga, eh, akhirnya apa nih yang dilakukan oleh Pilatus? Dia akhirnya menarik diri dari segala persoalan yang terjadi, mencuci tangan, menjadi simbol dari lepas tangan dan tidak mau mengambil risiko, mundur teratur dari situasi yang tidak terkendali. Akhirnya, ya yang dilakukan Pilatus dalam ketertekanannya, ya sudahlah, sudah habis batas kemampuan, mungkin seperti itu, akhirnya dia cuci tangan, atau mungkin kalau yang sekarang kita bisa bilang dia menghindarlah dari semua kekacauan itu. Nah, dalam perjalanan hidup kita, kita pun pasti sering kali dihadapkan dengan situasi yang tidak terkendali. Kadang kita tertekan dengan berbagai situasi, entah itu datang dari orang lain yang mengkhianati kita, yang menuduh, serta yang menginginkan kita jatuh, atau mungkin ketertekanan itu datang dari situasi yang tidak bisa kita kendalikan nih. Kita nggak bisa kendalikan, entah itu masalah kesehatan kita, entah itu masalah keuangan kita, atau mungkin tuntutan-tuntutan pekerjaan kita. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Petra ya, teman-teman pada libur gitu, tapi Pak Petra masih harus kerja gitu. Kadang-kadang banyak ya, banyak yang menjadi ketertekanan dalam hidup kita. Nah, dari teks ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, diamlah ketika bicaramu tidak akan mengubah keadaan gitu. Berbeda dengan Pilatus yang terus bertanya dan mencari jawaban, entah itu dari Yesus atau dari orang banyak, Yesus memilih tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan setiap tuduhan yang kepadanya dilontarkan. Terkadang dalam tekanan yang kita hadapi, semakin kita berusaha mencari, semakin kita tidak menemukan jawaban yang kita inginkan gitu. Jadi kadang kalau kita tertekan, kita cari, kita kayak ada di lumpur hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Justru makin bergerak kita kok makin ketarik, makin bergerak kita makin ketarik gitu. Nah, ada kalanya diam adalah sebuah jawaban. Diam bukan berarti mati, tapi diam adalah sebuah spasi untuk kita bisa menarik nafas sebentar dalam beratnya beban yang kita hadapi. Layaknya Sela ya, dalam
kitab Mazmur ya, yang berarti berhenti, dengarkan, istirahat, renungkan, jeda, garis bawah sebagai persiapan alinea berikutnya. Nah, dalam hiruk pikuk tekanan yang dihadapi, ternyata setiap orang kadang butuh diam untuk mengambil kesempatan merenung dan memaknai apa yang sedang terjadi. Kalau boleh kita tanya dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapankah terakhir kali kita duduk diam dalam banyaknya tekanan yang kita hadapi di akhir-akhir ini, gitu. Kapankah terakhir kali Pak Ibu sekalian duduk diam? Gitu. Mungkin bagi saya secara pribadi di minggu-minggu pasion ini mungkin itu yang kita butuhkan gitu. Kita sudah banyak sekali mencari, kita sudah banyak bergerak, kita sudah banyak berteriak dan sebagainya. Jangan-jangan yang kita butuhkan sebentar adalah ya, cukup diam dalam banyaknya tekanan, dalam banyaknya suara-suara di kepala kita. Mungkin kita hanya cukup diam di hadapan Tuhan kita. Kemudian yang selanjutnya, nah, persiapkan diri atas segala sesuatu yang terjadi. Apa yang kini dialaminya, Yesus sudah tahu dan sadar sebelumnya. Pada teks-teks sebelumnya, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dialaminya, siapa yang akan menjualnya, siapa yang akan menyalibkannya. Dia terlebih dia tahu nih, ini adalah bagian dari apa yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Penderitaan adalah bagian dari misi penyelamatannya bagi dunia. Dia menjalani setiap prosesnya. Dia tidak berisik menjawab setiap pertanyaan yang diarahkan padanya. Karena sebelumnya dia sudah lebih dulu berbicara kepada Bapanya melalui doa di Taman Getsemani. Tenang dalam tekanan tidak terjadi dengan sendiri, tapi perlu kesiapan hati. Jika kita berdoa sebelum sesuatu terjadi, maka ketika sesuatu terjadi kita tidak akan panik lagi gitu. Jadi mungkin ini juga yang bisa kita pelajari dari Yesus ya. Kenapa dia bisa setenang itu gitu? Karena rupanya dia sudah tahu dan dia sudah mempersiapkan dirinya. Jadi kalau kita baca di teks sebelumnya kan sebelum dia eh, diadili, dia sudah bilang sama murid-murid dan dia sudah berdoa gitu, di Taman Getsemani. Ulang kali dia berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau kita juga mungkin apa yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa tenang menghadapi setiap tekanan kehidupan, ya persiapkan diri kita. Gitu. Setiap harilah minta supaya Tuhan berikan kita hikmat sebelum kita menjalani hari kita gitu. Karena kita nggak tahu nih tekanan apa yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dengan datang kepada Tuhan, kita percaya dalam doa kita, kalaupun sesuatu terjadi, kita nggak akan panik karena kita sudah punya persiapan. Nah, yang ketiga, ketahuilah apa tujuan Tuhan dari segala yang kita alami. Yesus bisa tenang, bahkan ketika menghadapi kematian. Karena dia tahu benar bahwa penderitaan dan kematian hanyalah jalan, sementara puncaknya adalah kebangkitan. Terkadang yang membuat kita tidak tenang adalah ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini. Seringkali ketika persoalan atau masalah menghampiri, kita menganggap itu adalah akhir dari segalanya. Itu adalah akhir dari segalanya. Ketika masalah datang, tanpa sadar kita tidak lagi melihat rencana Tuhan di sana. Dalam himpitan tekanan sekalipun, kita melihat Yesus memilih untuk terus berjalan menyelesaikan misinya tanpa pembelaan meskipun ujungnya dia akan disalibkan. Yesus memilih terus berjalan dalam tujuan Tuhan meskipun resikonya melewati kematian. Sementara Pilatus memilih jalan aman, mencuci tangan, mengabaikan setiap persoalan. Kita bisa saja tidak peduli atau lari dari persoalan, namun jika untuk sampai kepada tujuan Tuhan, kita memang harus melewati jalan sukar dan penuh penderitaan. Bukankah lebih baik setia dan terus berjalan karena yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Jangan mencari ketenangan dengan lari dari persoalan, tapi berjalanlah bersama Tuhan meskipun dalam kegelapan. Karena terkadang lembah kelam adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ini bisa kita bandingkan dari Mazmur 23 ayat yang keempat ya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku ya Tuhan. Gitu. Jadi
ini yang menarik dari Yesus gitu. Tadi kan kami angkatkan bahwa eh, Pilatus juga menghadapi tekanan, tapi ternyata berbeda nih cara Yesus dan cara Pilatus dalam menghadapi tekanan gitu. Yesus ya menderita benar, eh, tapi dia tahu maksudnya Tuhan dari penderitaannya. Akhirnya dia lewatin gitu. Karena memang ada kalanya kita nggak bisa menghindar nih Bapak Ibu. Ada kalanya memang itu yang harus kita lewati. Jalan itu harus kita lewati. Kemanapun kita berlari, jalan itu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya jalan saja. Tapi yang pasti eh, dalam lembah kekelaman sekalipun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita gitu. Dan Tuhan yang pasti nggak akan pernah memberi sesuatu lebih dari kemampuan kita untuk melewatinya. Ya. Dalam tekanan yang kita alami, terkadang Tuhan memakai orang terdekat untuk mengingatkan kita. Mungkin ini pun menjadi salah satu cara untuk kita bisa tenang nih dalam tekanan hidup. Istri Pilatus, ini menarik ya, adalah seorang yang hadir di tengah kekacauan yang dirasakan Pilatus ketika duduk di kursi pengadilan. Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi. Dalam tekanan yang kita alami, entah itu dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan, sadarilah juga kehadiran orang-orang dekat yang Tuhan tempatkan. Dunia mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Dunia mungkin mengecewakan dan membuat kita tertekan. Tapi kehadiran keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, itu adalah ventilasi yang bisa menolong kita menghirup udara segar dari penatnya hidup ini. Intinya jangan sia-siakan, jangan abaikan, tapi syukuri gitu. Jadi eh, saya secara pribadi merasakan ini gitu. Ketika saya banyak tekanan dalam hidup, ternyata ketika saya sadar ada suami yang mendukung saya, ada anak yang mendukung saya, mendoakan saya, ada teman untuk tempat saya berbagi dalam segala beban yang saya hadapi, ketenangan itu datang gitu. Jadi kita juga nggak bisa nih abai dengan kehadiran orang-orang yang Tuhan taruhkan di sekitar kita. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Itu juga adalah salah satu sarana kita untuk tetap tenang, kalaupun tekanan itu datang. Gitu. Nah, dari apa yang sudah kita baca, dari apa pesan Tuhan kepada kita, tentu yang terakhir adalah di BGA kita belajar apa nih respon kita. Apa nih respon kita? Gitu. Di respon ini alat bantunya Bapak Ibu sekalian SDDT yaitu eh, syukur. Ya, bagaimana kita mengucap syukur, tapi tidak hanya sekedar syukur nih. Kalau kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita mau melakukan apa sebagai wujud syukurnya kita? Kemudian yang kedua adalah doa. Nah, bagaimana kita akan berdoa bagi keluarga, bagi teman, bahkan bagi bangsa kita, dan juga mungkin kita mau mengaku dosa untuk sesuatu yang telah salah kita lakukan, atau juga kita mau bertekad, berjanji melakukan sesuatu yang baik. Jadi BGA selalu mengajak kita untuk melakukan respon itu secara konkret, terukur, dan tentunya dapat dinikmati. Entah itu oleh diri kita sendiri, atau oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi yang pasti buahnya ya makin lama tentu makin besar, itu yang diharapkan ya. Nah, ini beberapa respon dari proses kami ber-BGA dari teks ini. Mungkin saya uh, kecilkan sebentar ya. Oke. Yang pertama adalah bersyukur. Karena beberapa kali menghadapi tekanan dalam keuangan, tapi Tuhan yang memberikan jawaban karena didoakan. Jadi ucapan syukurku tidak lagi panik ketika menghadapi masalah, tapi berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua bersyukur karena pernah mengalami ketertekanan, tapi tiba-tiba ada yang menghubungi dan mengatakan, kemarin aku mengingat kamu dalam doaku. Gitu. Jadi wujud syukurku, aku juga akan mendoakan satu orang teman setiap hari. Yang ketiga, bersyukur karena pernah sangat tertekan. Karena ada penyakit benjolan di tubuh, namun sudah dioperasi. Dan setelah itu aku tahu bahwa maksud Tuhan dengan penyakitku, agar aku bisa menguatkan orang-orang yang sakit di sekitarku. Wujud syukurku yaitu mengunjungi dan menguatkan yang mengalami penyakit yang sama denganku besok pagi. Yang keempat, bersyukur karena punya suami dan anak yang selalu setia mendoakan dan menyemangatiku dalam pelayanan.
Wujud syukurku setiap malam berdoa bersama anak dan suami sambil berpegangan tangan serta mengucapkan 3 hal yang disyukuri hari ini. Kemudian untuk doa, mendoakan orang-orang yang sedang dalam tekanan, khususnya S yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, mendoakan 3 saudara kandung yang sedang bermasalah seminggu sekali dalam topik doa sahabat keluarga setiap hari Rabu. Pengakuan dosa, sering panik ketika ada masalah, terlebih masalah keuangan. Kemudian yang kedua, sering lebih peduli dengan apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dikatakan Tuhan. Tekad, setiap malam menulis jurnal syukur untuk melihat kebaikan yang sudah Tuhan berikan sepanjang hari. Yang kedua, setiap pagi mempersiapkan diri dengan membuat daftar tugas yang akan dijalani sepanjang hari. Yang ketiga, dalam 1 minggu memilih 1 hari khusus jeda dari segala hiruk pikuk dunia maya untuk tidak melihat media sosial khususnya FB, yaitu setiap hari Kamis. Yang keempat, setiap hari menyisihkan waktu untuk berbicara dengan suami secara mendalam, deep talk, sebelum tidur minimal 10 menit. Ya, jadi inilah respon kami yang ikut dalam BGA untuk teks ini, dan inilah pelakunya yang ber-BGA untuk teks ini ya. Jadi ini juga jadi satu masukan ya buat Bapak Ibu sekalian. Kami mencoba nih ber-BGA nggak di dalam ruang kelas, tapi ketika sarapan pagi. Ternyata menarik sekali gitu, menarik sekali. Kami lakukan ini beberapa kali, menarik sekali gitu. Jadi firman Tuhan itu akhirnya tidak menjadi sesuatu yang sepertinya harus resmi kita pelajari, tapi menjadi tempat sharing gitu antar suami, kita juga bisa dengan sahabat kita. Jadi ini yang boleh saya sampaikan. Kiranya ini bisa menambah sedikit pemahaman kita tentang BGA. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Petra. Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta Ripka Mayasari Tarigan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Pendeta Ripka Mayasari ya, BGA itu nggak asik kalau dilakukan sendiri. Itu mana ada kita ber-BGA seorang diri gitu. Jadi metode BGA ini memang interaktif Bapak Ibu. Jadi ketika dilakukan entah itu bersama keluarga, saudara, teman, kita mendapatkan insight dari sana sini ya. Karena di dalam pesan itu kita pun ditanya apa pesan firman Tuhan itu kepadamu. Kemudian yang tadi yang di bagian respons itu apa responsmu atau apa responsku gitu ya. Jadi kita semua harus merespons. Jadi ketika menjawab itu kan berarti ketika mendengar firman Tuhan kita merespons, eh, sudah terpikir nih kita mau merespons secara bagaimana, dan itu tidak kita sendiri yang merasakan, tetapi sebaiknya ada juga yang dirasakan orang lain gitu kan. Jadi tadi sudah terlihat ya konkret jelas terukur gitu ya. Maksudnya ketika berdoa, berdoanya untuk siapa? Untuk diri sendiri, keluarga, atau bagaimana? Ketika mau bersyukur, bersyukurnya dengan cara seperti apa? Apakah mau berbagi? Berbagi apa? Kalau di Indonesia atau di budaya Timur, food sharing itu kan menjadi hal yang common gitu ya. Jadi hal yang umum. Jadi biasanya kita berbagi juga makanan atau apapun itu yang bisa dibagi kepada saudara-saudara kita. Itu semua. Jadi setiap firman itu kita harus respons dengan tindakan yang konkret gitu. Jadi nggak lagi ketika kita menjalankan iman bukan sesuatu yang abstrak, tetapi iman yang bisa dirasakan juga, bisa dilihat juga oleh orang lain. Itu BGA yang dikembangkan oleh Scripture Union Indonesia, dan sudah sangat baik ya Ibu Pendeta Ripka tadi memaparkan itu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk prosesnya, bisa hubungi kami gitu ya di SU Indonesia bagaimana itu dilakukan di gereja-gereja. Dan kebetulan Ibu Ripka ini dari DPKP ya Bu ya. Dan di Sinode beliau yang mengembangkan BGA gitu. Jadi kami bekerja sama untuk gereja-gereja juga. Terkhusus di GPKP. Tidak menutup kemungkinan semua gereja bisa bekerja sama. Dan saya
jujur mengenal BGA itu justru ketika di Rembang gitu ya, di salah satu istilah bajem ya bakal jemaat gitu. Di kami namanya Pepantan, ada Pepantan Keragan di sana, dan di sana itu saya BGA itu apa? Baca gali Alkitab. Terus saya itu bikin sendiri. Oh ternyata ketika merasakan langsung, oh beda ya. Yang saya bayangkan BGA-nya dengan yang diajarkan oleh salah seorang majelis di sana waktu itu. Oh ternyata ketika BGA kita bisa eh, merespon itu jujur gitu loh, apa enggak ngawang-ngawang gitu, ibaratnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau merespons baik terkait dengan teksnya ataupun dengan metodenya, kami persilahkan gitu. Dan saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau merespon bisa menulis di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand kemudian open cam kemudian bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan pengantar kalau dari saya itu Bu Pendeta soal tadi yang disebutkan tentang eh, tenang dalam tekanan itu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukannya menunjukkan kelemahan kita semua ya sebagai manusia gitu ya. Dalam situasi apapun ketika kita ditekan, kita akan menunjukkan kelemahan, ya kan? Malah malah apa ya? Malah kadang kita menjadi lepas lepas kendali terhadap ketenangan diri kita. Lah. Ini yang menjadi kunci ya dari apa yang disampaikan Bu Rika tadi. Tadi sih sudah dijawab sebenarnya pertanyaan yang akan saya sampaikan ini. Karena tadi Bu Pendeta juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu eh, mengetahui apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi beliau memang harus dengan taat menjalankan eh, kehendak Bapa gitu kan. Ya, ini kalau kaitannya dengan kita, apa yang bisa kita jadikan pelajaran dari sikap yang seperti itu, Bu? Ya, benar sekali ya Pak. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, saya kelihatan seperti gelap ya karena tiba-tiba mati lampu nih. Eh, Ya, jadi benar gitu. Apa yang dialami Yesus itu sebenarnya juga adalah gambaran hidup kita gitu ya, bahwa sering sekali kita juga diperhadapkan dengan satu kondisi di mana kita lemah, kita eh, tertekan, kita dipertanyakan, seperti itu ya, kita punya banyak kelemahan. Tapi eh, yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, bedanya Yesus tahu gitu. Yesus tahu nih apa yang dia alami, kemudian dia juga sudah mempersiapkan diri gitu. Bedanya dengan kita kan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kenapa kita tertekan gitu ya Pak ya. Kita nggak tahu nih kenapa ini semua terjadi. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya itu tadi kita persiapkan diri. Setiap harilah ya kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ketika kita memulai hari, Tuhan aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi dalam hidupku. Tapi yang aku tahu satu hal, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku gitu. Jadi saya ingat ada satu kakek ya, majelis saya dulu gitu, majelis emeritus saya, Proto Emeritus dia bilang begini, kalau bawa sepeda motor pendeta katanya kan, kalau kamu bawa sepeda motor itu setiap kali kamu ketemu dengan tekongan, selalulah bayangkan akan ada orang atau kendaraan lain yang akan berpapasan dengan kamu gitu. Jadi setiap kali di lewat tekongan itu pakai klakson, dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya berefleksi, eh, ya anggaplah setiap hari kita akan punya banyak tekanan nih Pak Petra gitu. Anggaplah setiap hari kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita kacau gitu. Makanya setiap hari juga nih kita harus selalu datang sama Tuhan. Kita setiap hari harus persiapkan diri gitu kan.
Yesus aja yang adalah anak Bapa gitu, yang adalah Tuhan sendiri pun ya dia berdoa kan sampai meneteskan darah gitu di Taman Getsemani gitu. Karena memang mungkin nggak ada orang yang akan absen dari tekanan hidup. Saya berani jamin nih, selama kita masih hidup, kita semua pasti akan mengalaminya. Tapi kunci ketenangan kita adalah bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Mungkin itu kali ya Pak Petra ya. Kasih. Ya, ya, makasih. Emang seperti itu. Dan saya juga tertarik ini. Kalau di Bapak Ibu belum ada pertanyaan, saya mau nanya lagi nih. Gitu. Kan di ayat 25 itu disebutkan juga bahwa apa biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Ya, itu kan. Itu sebenarnya cerminan eh, kita semua ya. Ketika merasa diri sudah paling benar gitu, ibaratnya kayak gitu. Udahlah ngeyel gitu. Jadi itu aja. Nanti saya yang tanggung jawab kan. Seringkali kita bersikap seperti itu juga kan. Saya maunya seperti ini. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan, saya yang nanggung. Ah, kayak gitu ya. Intinya ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Jadi gimana ya? Apakah kemudian eh, hal yang seperti ini bisa membuat kita berubah gitu dalam momen yang seperti ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Apakah kemudian ini kalian belum tahu nanti ke depannya. Aku kan udah tahu ibaratnya ya seperti itu. Meskipun itu apa menderita sekali, tapi kan Tuhan Yesus paling menganggap ini eh, hal-hal yang konyol. Anggapan saya seperti itu. Tapi ternyata enggak. Pas disalib bilang, ya Tuhan ampunilah, ya Bapak ampunilah eh, apa kesalahan mereka gitu ya. Gitu. Jadi berkebalikan ya ternyata yang satu biarlah tanggung apa ditanggungkan atas kami ya sama-sama menanggung ya kan tapi ini ditanggung oleh seorang malah Tuhan Yesus nggak mau mereka ya mungkin yang di kayu salib itu karena beliau mendengar perkataan mereka ini biarlah darahnya ditanggungkan atas kami kemudian di atas kayu salib juga Tuhan Yesus berkata jangan tanggungkan ini kepada mereka gitu jadi malah memberi pengampunan gitu ya. Itu bagaimana Bu? Itu bisa mengubah hidup kami semua itu dalam hal-hal yang seperti apa? Entah di keluarga, masyarakat, atau pekerjaan gitu. Iya, Pak. Memang benar ya kalau kita lihat di ayat 25 itu kan orang banyak ya. Orang banyak yang sebenarnya itu terhasut. Terhasut oleh para imam-imam dan juga apa ya tua-tua gitu. Jadi ini mungkin kita sama-sama tahu bahwa orang banyak yang berteriak minta Yesus itu disalibkan adalah orang banyak yang sama juga sebenarnya yang ketika Yesus datang ke Yerusalem, nih mereka langsung melambai-lambaikan pakaian mereka dengan apa namanya daun palemnya gitu, menyambut dia sebagai sang raja, sang pembebas gitu. Tapi orang banyak yang sama juga yang pada akhirnya lebih memilih nih si Barabas dibebaskan gitu dan tidak hanya itu justru dia juga yang apa ya yang akhirnya meminta Yesus untuk disalibkan dan tanpa takut tanpa ragu dia sampai bilang kayak yang Pak Petra sampaikan tadi ya biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan juga atas anak-anak kami Waduh. Jadi ini kan gambaran memang eh, kita pun sering sekali kok menghadapi hal yang seperti itu gitu ketika ada orang-orang yang mungkin sedang dalam emosi sama kita atau apa. Kadang-kadang kan mereka tuh ngomongnya kita udah tahu nih, sebenarnya mereka ngomong itu di luar dari nalar kita gitu. Apalagi nih kalau mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang hadir ini adalah pelayan Tuhan gitu. Jadi itu yang sering juga kami alami nih Pak Petra gitu ketika ada persidangan-persidangan tertentu gitu di gereja kan. Ya kadang-kadang memang ya begitu siapa nih tanggung jawab? Ya aku nanti yang tanggung jawab misalnya. Tapi pada waktunya ya nggak ada gitu. Tapi yang menarik seperti yang Pak Petra sampaikan tadi. Yesus tahu kok. Jangankan menang ditanggungkan kematiannya Yesus. Dosa kita sendiri aja pun tidak terbawa oleh kita kan. Gitu. Nah, itulah kenapa Allah itu sangat mengasihi kita gitu. Jadi ya terkadang kan orang banyak itu juga mewakili kita. Gitu. Kita yang sepertinya tahu banyak hal, padahal kita gampang sekali terhasut ya. Gitu. Beriman aja kita sering sekali terhasut sama seperti
kita lihat berkatnya banyak, ya kita sukacitanya luar biasa. Tapi ketika eh, tidak banyak berkatnya atau susahnya yang banyak, aduh kita juga kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan pengen mundur kayak gitu. Tapi ya eh, Tuhan lebih tahu kok kita, Tuhan lebih kenal dan bahkan kalau saya boleh ya membayangkan Tuhan Yesus nih kasihan sama orang banyak ini. Itu makanya ketika dia mati dia sampaikan, ya Bapa ampunkanlah mereka karena mereka nggak tahu nih apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mungkin eh, kalau saya secara pribadi, pengalaman saya nih pernah juga nih Pak Petra seperti itu gitu. Mengalami tekanan yang berat dari orang yang mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia sudah sangat menyakiti hati saya. Akhirnya perkataan Yesus itu yang membuat saya tenang dalam tekanan. Tuhan dia nggak tahu nih apa yang dia lakukan sama saya gitu. Jadi pernah nih saya sampai berdoanya gini, saya membayangkan kalau Tuhan itu marah nih sama orang yang tadi karena dia mungkin membabi buta nih menyerang saya gitu sebagai pendetanya. Tapi saya tiba-tiba kok nggak tahu itu hikmat dari mana. Saya langsung melihat si A tadi sebagai seseorang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya bersaksi nih di sini, ketika saya memang mau menangis pecah, tapi saya berdoa, saya bayangkan dia ada di sini dan Tuhan sedang ingin memukul beliau. Itu yang saya rasakan pada waktu itu mungkin karena tertekannya saya. Kemudian saya tutup begini, saya bilang, Tuhan, saya memang terluka, saya tersakiti Tuhan. Tapi tolong, dia jangan diapa-apakan. Dia nggak tahu Tuhan apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi eh, nggak tahu kenapa setelah saya berdoa seperti itu benar. Ketenangan yang saya tidak tahu datangnya dari mana, itu saya alami Pak Petra. Gitu. Ini kesaksian pribadi saya ya. Itu saya alami dan akhirnya Tuhan bawa saya untuk semakin mengenal si A tadi. Oh rupanya dia punya masa lalu yang begini, dia punya isu diri yang seperti ini. Ya, akhirnya puji Tuhan, saya sebagai ibu rohaninya bisa kembali berdamai dengan beliau. Dan sampai saat ini saya tidak ada persoalan dengan beliau. Itu kira-kira kesaksian saya, Pak Petra. Terima kasih. Iya, puji Tuhan ya itu bisa menguatkan kita semua ya. Ya, adakah kesaksian serupa dari Bapak Ibu yang terkait dengan tenang di dalam tekanan ini? Kami persilakan. Tadi sekitar relasi dengan orang lain, keluarga ataupun dengan apa ya di pekerjaan mungkin. Meskipun kami tidak punya banyak solusi, tetapi dengan sharing-sharing di sini kami bisa apa ya menemukan saling saling itulah ya saling menguatkan gitu. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada kami akan ini ya berbagi info. Kami ada grup WA Bapak Ibu namanya SU Indonesia Community. Itu kalau Bapak Ibu berkenan, silakan bergabung hubungi saya eh, di nomor yang tertera di flyer SBSUI ini. Eh, dan kami masih mengembangkan grup itu terus. Semoga dapat terus berkembang dan apa yang kami lakukan ini, diskusi ini sebenarnya kan di luar banyak tuh ya apa yang saling menyerang lah antar antar sesama anak bangsa ini ya. Tetapi kami enggak, ini kami ingin fokus kepada persoalan-persoalan yang memang secara real dihadapi oleh warga jemaat. Dari ada yang tentang gereja yang kami diskusikan, kemudian ada tentang profesionalitas, profesionalisme, maksudnya tentang hal-hal yang bersifat profesional gitu. Jadi entah itu di lapangan pekerjaan, apapun itu yang sifatnya profesional itu kami kaitkan juga diskusinya tentang firman Tuhan. Kemudian tentang BGA ini dan kemudian yang tadi disampaikan oleh Bu Rika tadi tentang BGA. Kemudian tentang keluarga juga kami diskusikan. Jadi kami punya grup diskusinya dan kami terus mengembangkan itu. Jika ingin bergabung silakan. Beberapa saya lihat memang sudah tergabung di grup diskusi kami. Tapi jika Bapak Ibu ada yang baru yang ingin bergabung kami persilakan juga. Ya, terima kasih Pak Petra. Eh, Mungkin yang mau saya sampaikan bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri juga nih ya. eh, Tekanan dalam hidup
pasti akan selalu ada, eh, entah dengan cara bagaimana, tapi eh, tenang dalam tekanan itu akan membuat kita mampu melewati segalanya. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ambillah waktu untuk jeda, untuk diam. Karena kadang tekanan itu bukan datang dari luar, tapi justru datang dari dalam diri kita sendiri. Kalau Yesus itu eh, mendengar teriakan dari luar, tapi kita kadang teriakannya itu dari pikiran kita sendiri. Kekacauan itu dari pikiran kita sendiri. Mungkin yang kita perlukan adalah diam. Yang kedua, agar kita tetap tenang dalam tekanan, tetaplah persiapkan diri, bangun selalu persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, sadarilah Tuhan nggak akan pernah memberikan tekanan apapun kalau dia tidak punya tujuan gitu. Jadi kalau ada orang yang semakin ditekan, dia semakin jatuh ke bawah. Tapi kalau orang yang hidup dalam Tuhan, semakin ditekan, dia harusnya semakin mencuat nih ke atas gitu. Jangan-jangan tekanan itu justru adalah cara Tuhan menemukan intisari hidup kita, memurnikan kita. Dan yang selanjutnya, agar kita bisa tenang dalam tekanan, sadarilah kehadiran orang-orang eh, terdekat yang Tuhan pakai untuk menjadi ventilasi dari beratnya beban yang kita alami. Jadi artinya apa? Eh, Ketenangan itu tidak didapat dari luar, tapi justru dari dalam diri kita dengan persekutuan yang benar dengan Tuhan. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur jika pada malam hari ini melalui media Zoom kami boleh dipersatukan dengan anak-anak Tuhan dari berbagai tempat, berbagai daerah, tapi kami boleh bersama-sama melihat kebenaran di balik firman Tuhan. Bagaimana Engkau ya Yesus kami tenang menghadapi setiap tekanan. Bapa, dalam setiap kami, anak-anak-Mu pun pasti banyak yang saat ini sedang mengalami tekanan. Entah itu karena kesehatan kami, entah itu karena ekonomi kami, entah itu karena relasi kami dengan orang-orang yang kami kasihi, ataupun mungkin itu dengan pekerjaan kami, bahkan dengan pikiran-pikiran kami sendiri. Ya Tuhan, berilah kiranya ketenangan dalam setiap hati kami. Biarlah itu bersumber hanya daripada Engkau. Ajar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dari setiap proses hidup kami. Pakailah kiranya Scripture Union Indonesia untuk tetap menjadi tangan Tuhan, menjangkau setiap anak-anak Tuhan untuk semakin dekat denganmu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam namamu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.